Aku belikan rumah impian untuk masa tua orang tuaku, tapi kakakku, si serakah itu datang merampasnya dan berkata ini adalah warisannya. Aku balas dia dengan cara yang tak pernah ia duga. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Aku ingat betul aroma mobil saat itu. Bau jok kulit baru bercampur dengan wangi hutan pinus yang mulai menusuk masuk lewat kaca jendela yang sengaja kubuka sedikit. Di kursi belakang, Ibu Lestari tidak henti-hentinya berdecak kagum, sementara Ayah Budi lebih banyak diam, sibuk memperhatikan pepohonan yang berjejer rapi. Mereka tidak tahu kemana kami bawa. Aku hanya bilang ini kejutan liburan singkat di puncak. Sebenarnya, perjalanan 3 jam dari hiruk-pikuk kota menuju tempat ini adalah perjalanan yang kunantikan seumur hidup. Rumah kontrakan kecil yang sudah puluhan tahun mereka tempati, yang selalu kebanjiran setiap kali musim hujan, akan segera menjadi kenangan. Tangan kapalan Ayah Budi, bekas puluhan tahun jadi kuli bangunan, dan jari-jari keriput Ibu Lestari yang bekerja keras sebagai tukang jahit panggilan, pantas mendapatkan akhir yang jauh lebih baik. Aku dan Andra, suamiku, diam-diam sudah mempersiapkan hadiah ini selama 2 tahun. Kami sengaja memilih lokasi yang sejuk, jauh dari polusi kota, karena kesehatan Ayah mulai terganggu. Andra adalah pilar utamaku, dia yang memastikan setiap detail proyek ini berjalan lancar, mulai dari urusan kontraktor sampai pemilihan gorden. Tepat di ujung jalan menanjak yang berkelok, aku membelokkan mobil menuju sebuah gerbang kayu besar yang kokoh. Satpam berseragam rapi segera keluar dari posnya dan membukakan pintu tanpa bertanya. Ayah Budi sontak menegakkan duduknya, terkejut melihat perumahan yang terkesan sangat eksklusif. Ibu Lestari buru-buru merapikan baju batiknya yang sudah lusuh, seolah takut salah tingkah. Raut wajah mereka saat itu antara kagum, cemas, dan bingung, membuatku menahan senyum. Aku tahu, pikiran mereka pasti melayang. Bertanya-tanya villa mewah milik siapa yang akan kami tumpangi ini. Mobil kami melaju perlahan menyusuri jalan pribadi yang dihiasi bunga-bunga cantik dan taman yang tertata rapi. Di ujung jalan itu, rumah kami berdiri. Tidak megah seperti istana, tapi hangat, modern, dan didominasi kaca-kaca besar yang menghadap langsung ke lembah hijau. Aku mematikan mesin, membiarkan keheningan pegunungan menyelimuti kami. Hanya ada suara gemerisik daun dan kicauan burung liar. Ayah dan Ibu turun dengan langkah ragu, seperti turis yang tersesat di negeri dongeng. Lucu melihat Ayah Tono yang biasanya keras dan tegar, kini terlihat kikuk seperti anak kecil. Ya Tuhan, Anjani, ini rumah siapa nak? Kita tidak salah alamat, kan? Malu nanti kalau salah masuk, bisik Ibu Lestari dengan cemas, memegang ujung bajuku. Aku berjalan mendekati mereka, meraih kedua tangan keriput yang membesarkanku. Tanganku menghangatkan tangan mereka yang terasa dingin. Aku menatap mata mereka dalam-dalam, menahan gelombang haru yang hampir tumpah. Semua kerja keras, semua pengorbanan, semua kerinduan, bermuara pada momen ini. Ini bukan rumah teman, Bu. Yah, kataku pelan, sambil merogoh tas dan mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil. Aku membukanya, memperlihatkan satu kunci dengan gantungan kayu berukir. Ini rumah Ayah dan Ibu. Hadiah dari Anjani dan Andra. Ayah Budi terbatuk. Wajahnya yang tadi pucat kini merah pada menahan perasaan. Ibu Lestari melepaskan tanganku, menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya melebar tak percaya. Kamu jangan bercanda, nak. Tidak lucu, kata Ayah Budi. Suaranya bergetar. Aku tahu, mereka menganggap ini mustahil. Mereka hanya pernah membayangkan rumah seperti ini di televisi. Aku tidak bercanda. Yah, selama ini, aku dan Andra banting tulang. Itu semua untuk ini. Aku sudah janji pada diriku. Ayah dan Ibu harus menikmati masa tua dengan tenang. Tidak lagi kepanasan di kontrakan. Tidak lagi kebanjiran. Ucapku, menuntun mereka ke pintu utama. Ayo, buka pintunya, Bu. Genggaman Ibu Lestari pada kunci itu gemetar hebat. Dibantu Andra, ia memasukkan kunci itu ke lubangnya. Pintu terbuka, dan bagian dalam rumah itu terasa seperti menyambut mereka dengan pelukan hangat. Perabotan sudah terisi penuh, baru,
dan tertata rapi. Sofa empuk besar, dapur bersih yang serba modern, dan dinding kaca raksasa yang menyajikan pemandangan alam seperti lukisan hidup. Aku tunjukkan kamar utama di lantai 1, yang sengaja kubuat agar mereka tidak perlu naik turun tangga. Kamar itu luas, dengan kamar mandi dalam yang mewah dan pintu geser yang langsung terhubung ke taman kecil. Ibu Lestari langsung duduk di tepi kasur empuk. Air matanya tumpah. Ya Allah, nak, rasanya seperti mimpi. Isaknya, memelukku erat-erat. Ayah Budi berjalan ke jendela ruang tengah. Pria keras yang selama ini jarang menunjukkan emosi itu, berdiri di sana lama sekali, memandang keluar, bahunya bergetar. Aku menghampirinya, meletakkan tangan di punggungnya. Ayah suka? Tanyaku. Ayah Budi tidak menjawab, tapi ia membalikan badan dan memelukku erat. Ayah kira, ayah sudah gagal jadi kepala keluarga, tidak bisa kasih kalian kehidupan layak. Ternyata, kamu berhasil, nak. Kamu lebih dari berhasil. Andra mendekat, merangkul kami berdua, membuat momen itu terasa sempurna dan penuh. Selama 3 hari, aku dan Andra menginap, mengajari Ibu Lestari cara menggunakan kompor listrik modern dan Ayah Budi cara menyalakan pemanas air di kamar mandi. Kami melihat rona bahagia yang tulus di wajah mereka, rona yang sudah lama sekali hilang. Saat pamit kembali ke Jakarta untuk mengurus pekerjaanku, aku merasa damai. Aku meninggalkan Ibu Lestari dan Ayah Budi dengan 2 asisten rumah tangga yang sudah kupekerjakan. Aku tidak tahu, kedamaian itu hanya akan bertahan selama 7 hari. Teks tambahnya, lanjutan bab 1, minimal 1.500 kata. Senin pagi itu, aku kembali tenggelam dalam rutinitas kerja, tetapi hatiku terasa ringan. Desain interior untuk proyek villa di Bali berjalan lancar, dan aku berencana mengajak Andra kembali ke puncak akhir pekan depan, membawa oleh-oleh makanan kesukaan Ayah Budi, yaitu gulai kepala ikan. Aku tersenyum sepanjang hari, membayangkan Ayah Budi yang akan tersenyum lebar melihat bungkusan gulai itu. Aku mengirimkan pesan singkat pada Andra, menceritakan betapa senangnya perasaanku hari ini. Balasan Andra singkat, hanya emotikon hati, tetapi aku tahu dia juga merasakan hal yang sama. Kami berdua telah menciptakan surga kecil untuk orang tua kami. Namun, surga itu ternyata rapuh. Telepon berdering. Bukan dari Andra, melainkan dari nomor rumah di puncak. Jantungku langsung berdebar kencang. Firasat buruk menyeruak. Aku mengangkatnya, tetapi yang kudengar hanya suara isak tangis yang tertahan. Halo, Bu? Ada apa? Kenapa menangis? Tanyaku cemas. Langsung berdiri dari kursi kerjaku. Suara di seberang sana tersendat. Anjani pulang. Nak, tolong pulang sekarang. Ada apa, Bu? Ayah sakit? Siapa yang datang? Desakku. Kakakmu, Dewi. Nak, dia datang. Dia dan suaminya, Bram. Mereka mengusir kami. Bisik Ibu Lestari. Suaranya parau menahan tangis. Mereka bilang ini rumah mereka. Mereka bilang kami tidak pantas tinggal di sini. Duniaku serasa berhenti berputar. Dewi, kakak kandungku sendiri, mengusir orang tua kami dari rumah yang kubelikan? Kemarahanku sontak memuncak, membuang semua ketenangan yang sudah kubangun. Aku segera memutus sambungan telepon dan menelepon Andra. Andra, kita harus ke puncak sekarang. Sekarang juga. Kataku tanpa basa-basi. Suaraku terdengar tegas dan penuh amarah. Andra, yang biasanya tenang, langsung merasakan urgensi dalam suaraku. Dia tidak bertanya banyak. Aku siapkan mobilnya. 10 menit lagi aku jemput kamu di kantor. Tenang, sayang, kita hadapi ini berdua, jawab Andra. Perjalanan ke puncak terasa seperti neraka. Jalanan yang tadinya terlihat indah kini terasa panjang dan menyesakan. Kepalaku dipenuhi bayangan wajah Dewi yang selalu cemburu dengan kesuksesanku dan wajah Bram yang licik. Aku tahu, sifat serakah Dewi bukanlah hal baru, tetapi mengusir orang tua sendiri dari rumah mereka, itu sudah keterlaluan. Andra memegang tanganku erat, sesekali mengelus punggung tanganku untuk menenangkanku. Keberadaannya benar-benar pilar kekuatanku saat ini. Kami tiba di gerbang perumahan tepat saat matahari mulai condong ke barat. Satpam yang menyambutku seminggu lalu kini terlihat menunduk dan cemas. Mobil kami melaju menanjak menuju rumah. Ketika kami sampai,
Sebuah mobil sedan merah yang kukenali terparkir sembarangan di depan halaman. Itu mobil Dewi. Saat mobil kami berhenti, dari kejauhan, aku sudah bisa mendengar suara tawa melengking yang kuhafal. Suara tawa Dewi. Kami segera turun dari mobil. Dari celah gerbang taman, pemandangan itu menghantamku telak. Ibu Lestari duduk di undakan teras, bahunya terguncang hebat. Ia menangis terseduh-seduh. Ayah Budi berdiri kaku di sampingnya, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Dan di tengah halaman, di atas rumput hijau yang terawat, tergeletak 2 buah koper butut yang terbuka, isinya berceceran. Itu koper lama ayah dan ibu, berisi pakaian sederhana, sarung, bahkan sajadah mereka. Di hadapan mereka, berdiri Dewi dan Bram, seperti raja dan ratu yang baru memenangkan perang. Dewi berkacak pinggang, rambutnya yang dicat mencolok berkilauan di bawah cahaya senja. Bram, suaminya, kurus dengan wajah angkuh, sedang menunjuk-nunjuk ke arah orang tuaku. Sudah kubilang, Pak, Bu, pergi kalian dari sini. Jangan bikin malu. Rumah semewah ini cuma cocok buat aku dan Mas Bram. Kalian kan sudah tua. Mau apa lagi? Tinggal saja di tempat lain. Bentak Bram, suaranya bergema di halaman yang luas itu. Betul, kalian itu miskin, tidak bisa memberi kami apa-apa. Anggap saja rumah ini sebagai warisan untuk kami. Warisan yang dipercepat. Timpal Dewi, tawanya terdengar sangat jahat, menusuk ke ulu hatiku. Aku merasa darahku mendidih, tetapi kepalaku terasa dingin. Andra menahan bahuku sejenak. Tatapannya menyiratkan kesabaran yang luar biasa. Jangan biarkan emosi memimpin. Sayang, ingat, kita datang untuk menyelamatkan, bukan menghancurkan, bisiknya. Aku mengangguk pelan, menarik napas panjang. Aku tidak akan membalas kemarahan dengan kemarahan. Aku membuka gerbang kecil itu perlahan. Suara derit engselnya yang pelan, di tengah suasana yang tegang, terdengar begitu keras. Tawa Dewi dan Bram terhenti seketika. Mereka menoleh, melihatku dan Andra berdiri di sana. Wajah angkuh mereka berubah pias. Ayah dan ibu menoleh bersamaan. Mata Ibu Lestari memancarkan secercah harapan. Aku tidak melihat Dewi dan Bram. Aku berjalan lurus, melewati mereka berdua seolah mereka adalah patung tak bernyawa. Aku berjongkok di hadapan Ibu Lestari. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya memunguti pakaian kotor yang terinjak-injak di rumput, membersihkannya, melipatnya dengan rapi, dan memasukkannya kembali ke dalam koper. Aku melakukan itu dengan penuh hormat. Tindakanku yang tenang dan penuh perhatian itu, di tengah kemarahan mereka, adalah penghinaan terbesar bagi Dewi dan Bram. Anjani. Lirih Ibu Lestari, air matanya tak terbendung. Setelah semua barang masuk, aku menutup koper itu. Aku berdiri, membantu Ibu Lestari berdiri, dan memapahnya. Ibu, ayah, ayo kita masuk. Biar Anjani yang urus. Bisikku lembut. Andra segera membantu ayah Budi yang masih gemetaran. Saat kami berbalik, baru aku menatap Dewi dan Bram. Tatapanku lurus, tajam, dan dingin. Kalian masih punya waktu 5 menit untuk mengambil barang-barang kalian yang ada di mobil dan segera pergi dari properti ini. Kataku, suaraku datar, tanpa nada amarah. Bram tertawa gugup, mencoba menutupi rasa malunya. Hei, Anjani, jangan mentang-mentang kamu yang beli. Kamu bisa seenaknya. Dewi ini adiknya. Dia juga berhak. Warisan, katamu? Tanyaku, tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai mataku. Setahuku, pewaris masih hidup dan sehat di sini. Dan setahuku juga, surat-surat rumah ini, mobil yang kalian pakai, bahkan apartemen yang kalian tinggali di Jakarta, semuanya atas namaku. Wajah Dewi dan Bram berubah dari angkuh menjadi bingung, lalu menjadi takut. Mereka tidak pernah menyangka aku akan sejauh ini. Bohong. Kamu cuma mau pamer, kan? Teriak Dewi. Aku tidak butuh pamer. Aku hanya melindungi milikku. Kataku. Kini aku mengeluarkan ponsel. 4 menit lagi. Setelah itu, aku akan panggil polisi dan melaporkan kalian atas 3 hal. Penyerobotan properti pribadi, perlakuan tidak menyenangkan dan pengancaman terhadap lansia, dan percobaan kekerasan fisik. Aku menatap Bram tajam. Rekaman CCTV di teras ini akan menjadi bukti yang sangat bagus.
Mata Dewi dan Bram sontak menatap ke sudut atap, di mana sebuah kamera kecil berkedip merah. Ekspresi wajah mereka benar-benar tak ternilai. Mereka kalah telak, bahkan sebelum pertarungan dimulai. Andra, tolong antar ibu dan ayah ke dalam. Pastikan mereka tenang. Pintaku. Andra mengangguk, memapah kedua orang tuaku masuk ke dalam rumah. Sebelum berbalik, ia menatap Dewi dan Bram dengan tatapan penuh cemoohan. Kalian salah memilih lawan. Aku tetap berdiri di teras, membiarkan keheningan yang tersisa menjadi tekanan bagi mereka. Dalam keheningan itu, aku bisa merasakan kemarahan ayah dan kesedihan ibu. Dan demi mereka, aku tidak akan mengalah. Keheningan di teras itu terasa jauh lebih dingin daripada udara puncak yang menusuk tulang. Dewi dan Bram berdiri mematung. Pandangan mata mereka bergantian antara kamera CCTV kecil di sudut atap dan wajahku yang datar. Ketakutan kini telah mengalahkan arogansi mereka, dan itu adalah pemandangan yang kuinginkan. Aku memasukkan ponsel kembali ke saku, lalu berjalan perlahan menuju pintu utama, membelakangi mereka. Tindakan mengabaikan mereka adalah pukulan telak. Itu menunjukkan bahwa nilai mereka di mataku kini tidak lebih penting daripada debu di sepatu. Aku masuk, meninggalkan mereka berdua di luar, terpapar rasa malu dan ketidakberdayaan. Andra sudah berhasil menenangkan ayah dan ibu di sofa ruang tamu yang empuk. Ia menyelimuti Ibu Lestari dan memijit pelan bahu ayah Budi. Bagaimana, Nak? Mereka pergi? Tanya ayah Budi, suaranya masih serak. Aku menggeleng. Belum, Yah. Tapi mereka akan pergi sebentar lagi. Sekarang, ada yang lebih penting, kataku. Aku duduk di depan mereka. Wajahku berubah serius. Apa yang sebenarnya mereka lakukan sebelum aku datang? Kenapa mereka bisa begitu nekat mengambil alih rumah ini? Ibu Lestari kembali menangis. Kali ini isaknya lebih pilu. Ayah Budi menunduk dalam. Bahunya berguncang. Ini semua salah ayah. Lirih ayah Budi. Ayah sudah tua, bodoh, gampang dibodohi. Kalimat itu menusukku. Ayah yang kukenal begitu tegar dan kuat, kini terlihat rapuh. Andra dengan cepat memegang tangan ayah. Jangan salahkan diri sendiri, Pak. Kami di sini untuk menyelesaikan semuanya. Ceritakan perlahan. Dengan terbata-bata, ayah Budi dan Ibu Lestari menceritakan kejadian beberapa minggu terakhir. Ternyata, Dewi dan Bram sudah sering mengunjungi kontrakan lama di Jakarta, jauh sebelum rumah ini dibeli. Mereka datang bukan untuk menengok, melainkan untuk meminta modal usaha. Ayah Budi tentu menolak karena tidak punya uang. Tetapi Bram tidak menyerah. Dia bilang, dia hanya butuh KTP ayah untuk syarat administrasi mendaftarkan usaha. Ayah percaya. Dia bilang cuma butuh fotokopi KTP dan kartu keluarga. Kata ayah Budi, matanya dipenuhi penyesalan. Hatiku mulai terasa tidak enak. Jauh lebih buruk daripada saat melihat koper ayah dan ibu terlempar di halaman tadi. Aku mendesak mereka untuk melanjutkan. Seminggu setelah kamu kasih kunci rumah ini, lanjut Ibu Lestari, mereka datang ke sini lagi. Tapi kali ini bukan pamer. Mereka menangis. Mereka bilang dikejar-kejar utang. Utang apa, Bu? Tanyaku tajam. Utang judi online, bisik Ibu Lestari. Bram main kalah besar. Tapi utangnya atas nama ayah. Duniaku serasa runtuh. Aku merasakan dorongan kuat untuk segera berlari keluar dan mencekik Bram. Bram tidak hanya meminjam. Dia menggunakan KTP ayah untuk mendaftar di puluhan aplikasi pinjaman online ilegal dan rentenir. Dia memalsukan dokumen, bahkan memalsukan slip gaji atas nama ayah Budi untuk mendapatkan pinjaman. Total utang itu mencapai angka yang fantastis. Hampir 500 miliar. Ayah Budi merogoh saku kemejanya, mengeluarkan ponsel lamanya, dan menunjukkan sebuah pesan. Isinya adalah ancaman kotor dari penagih utang, lengkap dengan foto ayah Budi yang disandingkan dengan kata-kata hinaan. Mereka punya semua data ayah. Dan mereka mengancam, kalau tidak dibayar sampai akhir pekan ini, mereka akan sebarkan data ayah kemana-mana, dan akan melaporkan ayah ke polisi. Kata ayah Budi. Air matanya akhirnya tumpah karena rasa malu yang mendalam. Aku memejamkan mata, mencerna informasi mengerikan itu. Ini bukan lagi sekadar drama keluarga karena keserakahan. Ini adalah kejahatan terencana.
Mereka tidak hanya merampas properti, mereka menjadikan ayah kandungku sendiri sebagai tameng untuk menutupi kebusukan mereka. Tujuan mereka mengambil rumah ini bukan untuk ditinggali, tetapi untuk dijual secepatnya demi membayar utang mereka, lalu melarikan diri. Kemarahan yang kurasakan kini berubah menjadi sesuatu yang dingin, berbahaya, dan terukur. Aku menarik napas panjang, lalu memandang ayah dan ibu. Ayah, ibu, dengarkan aku baik-baik. Mulai detik ini, ibu dan ayah tidak perlu takut. Jangan balas satupun pesan atau telepon dari mereka atau nomor tidak dikenal. Biar aku yang urus. Tapi Anjani, jangan lapor polisi. Nanti kakakmu. Kata Ibu Lestari cemas. Aku berlutut di hadapan ibu, memegang kedua bahunya. Bu, saat ini, yang terancam masuk penjara itu ayah. Dewi dan Bram yang mengaturnya. Ibu harus pilih, selamatkan ayah, atau selamatkan anak yang sudah tega mengorbankan ayahnya sendiri. Ibu Lestari tidak bisa menjawab, hanya menangis. Aku berdiri, mengambil ponselku, dan menelepon Andra, yang berdiri tidak jauh dari kami, mendengarkan dengan wajah tegang. Sayang, bisa tolong carikan pengacara terbaik di bidang pidana. Sekarang juga, kita ada masalah besar. Kataku, ini bukan lagi soal perdata rumah. Ini soal pemalsuan dokumen, pencurian identitas, dan menjebak orang tua kita sendiri. Andra mengangguk tanpa kata. Aku segera hubungi tim hukum kita. Aku akan minta mereka buat tim darurat. Kamu jangan panik. Aku di sisimu. Kita sapu bersih mereka. Saat itu juga, aku memandang keluar jendela, ke arah Dewi dan Bram yang masih berdiri di teras. Aku tersenyum tipis. Mereka pikir mereka bisa menghancurkan nama baik ayah. Lalu aku akan diam saja? Oh, betapa lucunya kalian berdua. Aku harus mengakui, Bram dan Dewi adalah pasangan yang kompak dalam kebusukan. Mereka berdua sama-sama tidak tahu malu. Dewi adalah otak licik yang haus kemewahan, dan Bram adalah tangan kanan yang kotor dan pengecut. Aku ingat pernah melihat Bram memamerkan mobil barunya di media sosial beberapa bulan lalu, dengan caption sok bijak tentang hasil kerja keras. Padahal, mobil itu kuberikan padanya, yang ternyata tidak ia pakai untuk kerja keras, melainkan untuk melarikan diri dari debt collector. Aku berbalik ke arah Andra. Sayang, bagaimana dengan mobil dan apartemen mereka? Blokir aksesnya sekarang. Andra segera mengambil laptop dan mulai bekerja. Sudah kutarik semua aksesnya. Kartu kredit tambahan sudah kublokir. Aku juga akan kirim kurir besok pagi untuk mengambil paksa mobil sedan merah itu, karena BPKB-nya kan masih di brankas kita. Bagus, kataku. Dan apartemen itu, mereka harus keluar. Secepatnya. Andra menatapku serius. Tentu. Tapi bagaimana dengan urusan utang ayah? Pengacara kita bisa membatalkannya. Tapi itu butuh waktu dan proses hukum yang panjang. Saat itulah ide gila itu muncul. Sebuah ide yang akan membalikan keadaan sepenuhnya. Bram dan Dewi ingin menjual rumahku untuk melunasi utang ayah? Aku akan memberikan mereka solusi yang jauh lebih pahit. Tidak usah dibatalkan, sayang. Kataku, senyumku berubah menjadi seringai dingin. Aku mau kamu siapkan dana. Beli semua utang ayah budi. Semua pinjaman online. Semua rentenir. Beli semuanya. Lunasi semuanya. Andra menatapku. Matanya sedikit terkejut. Maksudmu, kita jadi kreditur mereka? Tepat sekali. Aku tidak ingin satu sen pun utang itu melukai nama baik ayah. Lunasi semuanya. Beli semua hak tagihnya. Setelah itu, kirim surat somasi resmi atas nama firma hukum kita kepada Dewi dan Bram. Aku bangkit berdiri. Aku berjalan kembali ke jendela dan menatap Dewi dan Bram. Mereka masih di luar, tampak bingung dan kelelahan. Kalian mengira aku akan membiarkan kalian lolos? Aku tidak hanya akan membersihkan nama ayah. Aku akan pastikan Dewi dan Bram tahu rasanya dikejar utang. Tapi kali ini, penagihnya adalah aku. Dan aku tidak akan mudah dibujuk. Bram dan Dewi di luar akhirnya menyerah. Dengan langkah gontai dan wajah pias, mereka berjalan kembali ke mobil merah mereka. Mereka tidak berani menoleh ke rumah itu lagi. Aku melihat mobil mereka melaju pergi, menghilang di balik tikungan. Aku tidak tahu kemana mereka pergi.
Mungkin kembali ke apartemenku, yang sebentar lagi akan kuambil kembali. Aku kembali ke sofa, di mana Ayah Budi dan Ibu Lestari mulai terlihat sedikit lebih tenang. Mereka sudah pergi, Bu. Yah, sekarang, kita mulai perang yang sesungguhnya. Dan kali ini, aku akan jadi penyerang, kataku. Andra tersenyum padaku. Dia tahu betul, ketika aku sudah memutuskan untuk menyerang, tidak ada yang bisa menghentikanku. Malam itu, villa yang seharusnya damai mendadak berubah menjadi markas komando perang. Aku tidak bisa tidur. Energiku terpompa oleh kemarahan yang dingin dan kebutuhan untuk bertindak cepat. Andra duduk di depanku, di meja makan yang besar, dengan laptop menyala dan ponsel yang terus berdering. Dia adalah juru taktik terbaik yang kumiliki. Aku sudah hubungi firma hukum Aditama, kata Andra, matanya terpaku pada layar. Mereka akan mulai melacak semua utang atas nama Ayah Budi besok pagi. Dan tim investigasi swasta sudah mulai bergerak mencari tahu aktivitas Bram di kantornya. Firasatku bilang, Bram tidak cuma nyopet pinjaman online. Aku mengangguk. Aku yakin Bram pasti punya kebusukan lain. Pria pengecut seperti dia, yang berani mengorbankan mertuanya sendiri, pasti punya sejarah manipulasi yang lebih panjang. Aku memandang ayah dan ibu, yang kini sudah berada di kamar mereka, ditemani Andra yang memastikan mereka sudah meminum obat dan teh hangat. Peran Andra bukan hanya suami, tapi juga penyeimbang emosiku dan perawat terbaik untuk orang tuaku. Kita harus lebih cepat dari mereka. Mereka pasti akan panik saat tahu semua akses mereka diblokir. Kataku, kita butuh bukti yang tidak terbantahkan di pengadilan. Sesuatu yang langsung dari mulut Dewi atau Bram. Rekaman, sahut Andra cepat. Mendongak menatapku. Kita butuh rekaman pengakuan. Kalau Bram pengecut, Dewi pasti akan menelepon ibu untuk merengek minta tolong. Itu celah kita. Tepat, balasku, sambil menyunggingkan senyum tipis. Besok, aku akan bicara dengan ibu. Aku butuh ibu kita memainkan peran yang sangat sulit. Ibu yang luluh. Keesokan paginya, suasana sarapan terasa tegang. Ayah Budi dan Ibu Lestari terlihat lebih baik setelah tidur nyenyak, tetapi kekhawatiran masih menyelimuti wajah mereka. Aku menyodorkan secangkir teh hangat ke hadapan ibu, lalu mulai menjelaskan rencana kami. Bu, ayah, aku butuh bantuan kalian. Ini demi membersihkan nama baik ayah dan memastikan Dewi serta Bram tidak bisa mengganggu kita lagi, kataku dengan nada selembut mungkin. Jika nanti Dewi menelepon, tolong diangkat. Ibu Lestari menggeleng kuat. Ibu tidak sanggup mendengar suara dia lagi. Hati ibu hancur. Aku tahu, Bu. Tapi ini penting. Desaku. Ibu harus pura-pura luluh, pura-pura kasihan padanya, dan pura-pura ingin membantunya. Katakan saja. Jelaskan dulu semua yang terjadi, biar ibu mengerti. Nanti ibu sampaikan ke Anjani. Pancing dia untuk bercerita. Pancing dia untuk mengakui semua kebusukan Bram. Ayah Budi menatapku lama. Tatapannya penuh keraguan. Kamu mau menjebak kakakmu sendiri, nak. Aku menatap mata ayah, membalas tatapan itu dengan jujur. Yah, mereka tidak menjebak ayah. Mereka melemparkan ayah ke dalam lubang api. Aku hanya berusaha menarik ayah kembali sebelum ayah hangus terbakar. Aku tidak menjebak. Aku hanya mengumpulkan bukti untuk keadilan ayah. Kalimatku ini membuat Ayah Budi terdiam. Kebenaran memang seringkali menyakitkan, tapi juga membebaskan. Setelah berpikir keras, Ayah Budi mengangguk pelan. Ayah akan lakukan. Demi ibu dan kamu. Tidak lama kemudian, rencana kami langsung mendapat ujian. Ponsel Ayah Budi yang lama, yang sengaja kami letakkan di meja makan, berdering hebat. Nama Dewi berkedip-kedip di layar. Dewi pasti panik karena nomor ponselku dan Andra sudah kami blokir. Ibu Lestari gemetar hebat. Andra segera mengambil ponsel itu, menyalakan mode rekam dan speaker, lalu memberikannya pada ibu. Tarik napas. Bu, kamu bisa, bisik Andra. Halo, Kak Aisyah, Ibu, Kak Anjani jahat. Bu, tega banget. Kakak usir kami, kakak ambil mobil. Sekarang Mas Bram dipecat dari kantornya, Bu. Suara jeritan histeris Dewi langsung memekakan telinga kami, penuh kepanikan yang dibuat-buat. Dipecat secepat ini? Gumamku dalam hati.
Itu informasi berharga. Aku menatap Andra. Itu pasti ulah Bram sendiri, bisikku pada Andra. Ibu Lestari, meski dengan hati hancur, mengikuti skenario yang sudah kami bahas. Tenang, nak. Kenapa kamu khawatir? Setelah kamu dan suamimu menjadikan ayahmu tameng untuk utang judimu. Suara Dewi di seberang sana langsung berubah menjadi ciut. Kak, kakak tahu? Bu, tolong, Bu. Bukan begitu. Kami terpaksa. Mas Bram hilaf. Bu, kami janji akan bayar. Tapi kami butuh uang. Tolong, Bu. Jangan hukum kami begini. Pinjamkan uang dulu. Nanti kami ganti. Uang apa lagi yang kalian butuh? Nak? Ceritakan semuanya, biar ibu mengerti. Desak Ibu Lestari. Suaranya berhasil terdengar seperti ibu yang iba. Dalam kepanikannya, Dewi mulai meracau. Dia menyalahkan Bram. Dia bilang Bram terjebak penggelapan uang di kantornya dan utang judi itu hanya untuk menutupi uang yang dia gelapkan. Dia bilang mereka butuh uang bukan hanya untuk bayar utang, tetapi untuk kabur. Tepat sekali. Kabur. Andra dan aku saling pandang. Informasi itu sangat penting. Setelah mendengar semua yang kami butuhkan, aku mengisyaratkan Andra. Andra segera memberikan kode pada ibu untuk mengakhiri panggilan. Sudah dulu. Ya, nak, ibu harus bicara dengan Anjani dulu. Jangan hubungi ayah lagi, kata Ibu Lestari, dan Andra segera mematikan rekaman. Kami memeluk Ibu Lestari yang langsung menangis sejadi-jadinya setelah berhasil menunaikan tugas yang berat itu. Sudah, Bu. Sudah selesai. Ibu hebat. Kataku, rekaman itu adalah senjata terbaik kami. Saat ibu beristirahat, aku dan Andra segera meninjau laporan awal dari tim investigasi swasta. Jantungku berdebar kencang saat membuka email. Laporan itu mengonfirmasi cerita Dewi. Bram telah menggelapkan uang perusahaan di tempatnya bekerja selama 6 bulan terakhir. Jumlahnya jauh lebih besar dari utang judinya, mencapai miliaran rupiah. Namun, ada satu poin di akhir laporan yang membuat darahku membeku. Tim kami menemukan adanya bukti pemesanan 2 tiket pesawat sekali jalan tujuan Singapura. Tanggal keberangkatan, 2 hari dari sekarang, atas nama Dewi dan Bram. Mereka berencana kabur. Bukan hanya lari dari utang, mereka berencana lari dari penggelapan miliaran, meninggalkan ayah budi sendirian untuk menghadapi penagih utang, polisi, dan aib yang mereka ciptakan. Aku tertawa kecil, tawa yang getir. Lucu sekali. Mereka benar-benar berpikir mereka bisa lolos. Mereka berpikir mereka bisa mengorbankan keluarga dan kemudian hidup mewah di luar negeri. Andra, siapkan surat somasi resmi. Kirimkan atas nama firma hukum kita. Alamatkan ke apartemen mereka. Dan di surat itu, tambahkan satu kalimat. Semua utang telah diambil alih oleh klien kami, Anjani. Jangan kasih mereka jeda untuk bernapas. Andra mengangguk. Sorot matanya tajam dan penuh determinasi. Mereka akan tahu, berurusan dengan keluarga kita bukan cuma berurusan dengan seorang desainer interior, tapi berurusan dengan seluruh kekuatan finansial dan hukum yang kita punya. Saat aku melihat wajah Andra yang begitu serius dan protektif, aku merasa sedikit jeda dan humor muncul di benakku. Aku tersenyum kecil. Ngomong-ngomong, sayang, kataku pada Andra yang sibuk mengetik. Kamu tadi memeluk ayah dan ibu dengan selimut dan memijit bahu mereka dengan sangat lembut. Jangan-jangan, kamu ini dulu mantan perawat di rumah sakit, bukan pengusaha? Keahlianmu menyelimuti ayah itu sudah level bintang 5. Loh. Andra menghentikan ketikannya sejenak, menoleh, dan tersenyum lebar. Tentu saja, sayang. Menenangkan mertua yang sedang tertekan adalah bagian dari strategi bisnis jangka panjang, demi memastikan istriku tidak terlalu stres dan bisa fokus menjatuhkan lawan. Ia kembali fokus pada laptopnya. Pokoknya, aku akan pastikan mereka segera menerima tagihan utang dari mantan perawat yang menyebalkan ini. Tawa kecilku berhasil memecah ketegangan di ruang itu. Humor yang singkat itu benar-benar mendinginkan kepala kami, memberi kami kekuatan untuk melanjutkan malam yang panjang ini. Malam komando kami baru saja dimulai. Kami memiliki rekaman pengakuan dan bukti tiket pesawat. Senjata sudah ada di tangan. Kini, saatnya menekan pelatuk. Surat somasi itu tiba di apartemen mereka keesokan sorenya, diantar oleh kurir berjas rapi yang tampak jauh lebih berkelas daripada rentenir pinjaman online.
Aku memastikan surat itu dicetak di atas kertas tebal dengan kop surat firma hukum Aditama yang resmi dan berwibawa. Itu adalah tamparan pertama yang sah secara hukum, mengumumkan bahwa permainan telah berakhir dan wasitnya adalah aku. Di apartemen itu, Bram dan Dewi pasti sedang panik. Mereka pasti sudah mencoba menarik uang dari berbagai kartu, hanya untuk menemukan bahwa semua akses telah kublokir. Uang tunai di rekening, kartu kredit tambahan, bahkan kartu debit darurat yang pernah kuberikan pada Dewi 2 tahun lalu, semuanya mati total. Mereka benar-benar lumpuh secara finansial. Mereka pasti ke ATM, mencoba berulang kali memasukkan kartu, hanya untuk ditolak mentah-mentah. Betapa lucunya membayangkan wajah Bram yang angkuh mendadak pias karena tidak bisa menarik uang, bahkan Rp50.000 sekalipun. Rasa panik mereka mencapai puncaknya saat Bram mencoba menjual mobil sedan merah yang ia anggap miliknya. Kurirku tiba di apartemen, didampingi 2 petugas keamanan resmi, membawa surat penyitaan. Mereka tidak bisa melawan, sebab BPKB mobil itu masih tersimpan rapi di brankas Andra. Mereka melihat mobil kesayangan mereka diangkut di depan mata, tanpa bisa berbuat apa-apa. Apartemen itu, tempat yang mereka banggakan sebagai hasil jerih payah, padahal aku yang membelikannya, kini terasa seperti jebakan. Surat somasi itu memberikan pukulan telak. Isinya singkat, padat, dan menusuk, menuntut pembayaran penuh atas total utang yang telah dilunasi dan diambil alih oleh klien kami, Anjani, dalam waktu 3x24 jam. Bram dan Dewi kini bukan berhadapan dengan debt collector murahan, melainkan dengan kekuatan korporasi yang kejam. Mereka benar-benar terisolasi. Ponselku dan Andra diblokir, dan mereka tidak berani menghubungi ayah dan ibu lagi setelah rekaman pengakuan Dewi. Di malam hari, saat aku dan Andra sedang meninjau laporan investigasi terbaru di ruang kerja, ponsel lamaku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku langsung tahu itu pasti Dewi atau Bram yang nekat menelepon dari wartel atau ponsel asing. Aku menyalakan speaker. "Halo," kataku datar. "Kak Anjani. Tolong, Kak, aku mohon." Suara Dewi terdengar serak, parau, bukan lagi jeritan manja, tetapi isak tangis putus asa. "Kakak ambil semua uangku. Kakak ambil mobilku. Kami tidak bisa makan. Mas Bram dipecat. Kak, kami mau tinggal di mana?" "Di mana kalian sekarang?" tanyaku. Suaraku tetap tenang, bertolak belakang dengan gemuruh emosi di dadaku. Kami masih di apartemen. Tapi kakak tidak bisa begini. Kami tidak bisa bayar utang sebanyak itu," teriak Dewi. "Itu bukan utangku semua. Itu ulah Mas Bram. Tentu saja kamu tidak bisa bayar. Utang itu sudah diambil alih," kataku. Kalimatku menusuk seperti belati. "Dan kamu benar, itu utang Bram, yang kamu bantu palsukan dokumennya. Tapi, ada kabar baik untukmu, Dewi. Ada jeda di seberang sana." Dewi pasti berpikir aku akan memberinya kesempatan kedua. Utang ayah Budi sudah lunas semua. Nama beliau sudah bersih. Sekarang, utang kalian berdua adalah kepada aku, Anjani, kataku. Aku membiarkan kalimat itu tergantung di udara selama beberapa detik. Dan aku memiliki semua buktinya. Rekaman pengakuanmu, bukti transfer Bram, semua dokumen pemalsuan. Aku punya semuanya. "Tidak, kakak jahat. Kakak sengaja melakukan ini," jerit Dewi. "Aku jahat? Aku yang jahat? Atau kamu yang tega menjebak ayah kandungmu sendiri ke dalam penjara demi menutupi penggelapan suamimu?" Balasku, kali ini suaraku sedikit meninggi, tetapi cepat kuredam. "Aku melakukan ini bukan karena uang, Dewi, tapi karena keadilan. Kalian sudah menyentuh orang yang paling kuhormati." Aku memutus sambungan telepon. Malam itu, Andra memelukku erat. "Kamu kuat sekali, sayang. Mereka pantas mendapatkannya." Aku tertawa hampa, menyandarkan kepalaku di bahunya. "Andra, aku tidak tahu apakah ini kuat atau sakit hati. Aku hanya ingin mereka tahu, tidak semua orang bisa dibodohi. Terutama, tidak ayah dan ibu." Saat suasana sedikit rileks, aku kembali ke laptop Andra, memeriksa laporan keuangan Bram. "Sayang, Bram itu memang hebat ya. Lihat ini." Aku menunjuk sebuah kolom di layar. Dia bilang dia menganggapku miskin dan serakah. Tapi coba lihat alokasi dananya.
30% ke judi online, 40% untuk foya-foya, dan sisanya untuk membayar bunga utang. Humor yang sangat gelap. Dia hidup dari utang dan kebohongan, dan mengira itu gaya hidup. Andra tersenyum tipis, menggeleng. Makanya, mereka harus diberi terapi kejut. Malam ini, mereka akan tidur di apartemen yang statusnya sudah segera dikosongkan. Besok, kita kirimkan surat pengosongan resmi. Aku tersenyum puas. Aku tahu Bram dan Dewi sudah berada di titik terendah. Tapi kehancuran mereka belum berakhir. Langkah selanjutnya adalah memastikan kehancuran itu tidak hanya finansial, tetapi juga hukum. Kami harus segera menggerakkan aparat penegak hukum agar Bram tidak sempat kabur ke Singapura. Keesokan paginya, aku menelepon firma hukum Aditama. Saya ingin pertemuan mediasi segera diatur. Hari ini juga, undang Dewi dan Bram ke kantor kalian. Dan pastikan di ruangan itu, tidak hanya ada pengacara saya, tetapi juga auditor dari kantor Bram dan beberapa rekan dari kepolisian. Permainan baru saja dimulai. Dan kali ini, Bram dan Dewi akan melangkah ke kandang singa, mengira itu adalah ruang mediasi. Surat undangan untuk mediasi itu tiba dengan cepat. Dicetak di atas kertas berkop firma hukum Aditama. Isinya memberikan secercah harapan palsu bagi Dewi dan Bram. Pertemuan untuk membahas skema penyelesaian utang secara damai, demi menjaga nama baik keluarga. Kalimat itu adalah umpan terbaikku. Aku tahu, setelah dihantam kebangkrutan total, Dewi pasti akan melihat kata, damai, dan nama baik keluarga, sebagai tanda bahwa aku mulai luluh. Mereka akan datang, kata Andra, tersenyum sinis sambil menyesap kopi di meja kerjanya. Manusia yang sudah jatuh, cenderung mencari pegangan, meskipun itu adalah ilusi belaka. Aku setuju. Keputusan mereka datang bukan didorong oleh keberanian, melainkan oleh keputusasaan dan harapan gila bahwa aku, sebagai kakak, pada akhirnya akan iba. Mereka akan memainkan peran sebagai adik dan ipar yang hilaf, bersujud, menangis, dan memohon ampunan. Mereka tidak tahu bahwa ruangan yang akan mereka masuki adalah ruang sidang mini yang kubangun. 2 hari kemudian, aku tiba di gedung pencakar langit firma hukum Aditama, jauh di jantung kawasan bisnis Jakarta. Lobi marmer yang luas dan dingin itu adalah simbol kekuasaan finansial yang kini tak terjangkau oleh Dewi dan Bram. Aku disambut oleh Pak Rahmat, pengacara utama kami, seorang pria parubaya berkacamata tebal yang terkenal tenang dan sangat tajam. Semua sudah siap, Bu Anjani, kata Pak Rahmat, suaranya tenang. Auditor internal dari perusahaan Tuan Bram sudah menunggu, dan rekan-rekan kepolisian juga sudah berada di posisi mereka, siap untuk bertindak setelah instruksi Anda. Aku mengangguk, lalu masuk ke ruang konferensi besar. Meja mahoni raksasa itu seolah memisahkan 2 dunia. Di sisiku, duduk Pak Rahmat dan Andra, yang selalu menjadi support sistem terkuatku. Di sisi lain, ada 2 pria berjas yang sangat serius, auditor internal, dan di sudut ruangan, duduk 2 pria tegap berseragam batik rapi, yang pastinya bukan pegawai kantoran biasa. Aku memilih duduk di ujung meja, berhadapan langsung dengan pintu, menanti kedatangan mereka. Pintu terbuka. Dewi dan Bram masuk. Mereka tampak kerdil dan canggung di ruangan yang elegan itu. Pakaian terbaik yang mereka kenakan terlihat sedikit kusam, wajah Dewi pucat, dan Bram tampak gelisah, matanya liar mencari celah. Mereka pasti merasa kedinginan di ruangan ber-AC itu, bukan karena suhu, tapi karena aura di dalamnya. Mereka duduk di ujung meja yang jauh, berhadapan denganku. Jarak antara kami terasa sangat jauh, bukan hanya meteran meja, tapi jurang yang diciptakan oleh pengkhianatan mereka. Aku tidak menawarkan senyum, bahkan tidak ada basa-basi. Selamat pagi. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami, kata Pak Rahmat, memulai pertemuan dengan formal. Kita di sini untuk mediasi, tetapi sebelum membahas skema pembayaran utang, ada beberapa pihak yang ingin kami perkenalkan. Pak Rahmat menunjuk kedua pria berjas di sisi kirinya. Ini Bapak Santoso dan Bapak Wibowo, auditor internal dari perusahaan tempat Tuan Bram bekerja. Wajah Bram langsung berubah warna, seperti kapur. Ia mulai gemetar, menyadari permainan sudah berubah arah. Dan bapak-bapak yang berada di sudut ruangan adalah rekan kami dari Kepolisian Resor Jakarta Pusat. Lanjut Pak Rahmat, tanpa ekspresi. Boom!
Itu adalah pukulan telak yang membuat Dewi dan Bram membeku. Ini bukan mediasi. Ini adalah interogasi. Mereka menyadari mereka telah melangkah ke dalam perangkap. Baiklah, kata Pak Rahmat, melanjutkan seolah ini hanyalah rapat bisnis biasa. Kita mulai dengan agenda pertama, utang piutang atas nama Bapak Budi. Kami punya bukti lengkap, termasuk rekaman suara yang kami dapatkan. Pak Rahmat memutar rekaman itu. Suara Dewi yang menangis dan merengek, menyalahkan Bram dan mengakui semua kejahatan, menggema di ruangan sunyi itu. Ini semua gara-gara Mas Bram, Bu. Dia gelap mata. Dia ambil uang kantor. Cukup. Bram tidak tahan dipermalukan. Dia berdiri, matanya melotot. Itu tidak benar. Aku tidak cuma mengambil uang kantor. Tiba-tiba, Bapak Santoso, sang auditor, angkat bicara. Suaranya berat dan serius. Tidak hanya mengambil, Tuan Bram. Agenda kedua, penggelapan uang di perusahaan. Kami sudah menyelesaikan audit. Anda telah menggelapkan dana perusahaan senilai. Bapak Santoso membuka mapnya. 3 miliar rupiah. 3 miliar. Angka itu jauh lebih besar dari utang ayah. Dewi menoleh ke suaminya. Matanya terbelalak karena terkejut. Angka itu, lanjut Bapak Santoso, menunjuk Bram. Anda transfer secara bertahap ke beberapa rekening. Salah satunya adalah rekening bank atas nama Nona Dewi. Bram benar-benar hancur. Dalam keputusasaan yang luar biasa, ia melakukan pengkhianatan terakhir yang paling kotor. Bukan ideku. Bram berteriak histeris, menunjuk Dewi dengan jari gemetar. Ini semua ide Dewi. Dia yang boros. Dia yang memaksaku cari uang lebih. Dia yang menyuruhku pakai nama bapaknya. Dia otaknya. Aku cuma ikut. Aku hilaf. Dewi menatap suaminya, pria yang ia bela, pria yang karenanya ia memusuhi keluarganya, kini melemparkannya ke bawah bus tanpa ragu sedikitpun. Di mata Dewi, tidak ada lagi cinta, hanya kehancuran dan kebencian yang dingin. Aku membiarkan kekacauan itu mereda. Aku menikmati jeda yang menyakitkan itu. Bagian ini, yang paling kusukai, karena ini humor tergelap. Seorang pengecut mengkhianati rekan kejahatannya sendiri untuk menyelamatkan kulitnya. Di tengah racauan Bram dan kebisuan Dewi yang membatu, aku akhirnya berbicara, suaraku membelah ruangan. Sudah selesai, kataku, tenang, mematikan suasana. Terima kasih atas pengakuanmu, Bram. Kau baru saja mempermudah pekerjaan semua orang di ruangan ini. Aku menatap Bram. Lalu menatap auditor dan polisi. Bapak Santoso, Bapak Wibowo, Bapak polisi. Kalian sudah dengar sendiri. Pengakuan Tuan Bram yang menyalahkan istrinya sekaligus mengonfirmasi keterlibatan mereka berdua. Dan kebetulan sekali, tiket pesawat sekali jalan ke Singapura yang mereka beli, kami temukan juga. Itu namanya niat untuk melarikan diri. Bram ambruk ke kursinya. Pasrah. Dua polisi yang sedari tadi diam, kini berdiri, berjalan tenang ke arah meja. Tuan Bram, Nona Dewi, kata salah satu polisi, suaranya tegas. Anda berdua kami minta ikut ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut atas laporan penggelapan, pencurian identitas, dan pemalsuan dokumen. Suara borgol yang diklik ke pergelangan tangan Bram terdengar sangat keras. Bram menunduk, layu seperti sayur basi, dan digiring keluar oleh petugas. Ia tidak menoleh ke arah Dewi sama sekali. Ia tidak mengucapkan kata perpisahan. Hanya kehancuran yang tersisa bagi mereka. Dan keadilan, akhirnya, tersaji. Kekacauan di ruang konferensi mereda seketika setelah Bram digiring keluar. Hanya tersisa Dewi yang masih duduk mematung. Wajahnya pias dan matanya kosong. Pengkhianatan Bram yang dilakukannya secara terbuka, di depan mata semua orang, terasa jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan seluruh harta benda. Nona Dewi. Suara Pak Rahmat membuyarkan lamunannya. Suami Anda, Tuan Bram, akan ditahan atas penggelapan dan pemalsuan dokumen dengan pemberatan karena niat melarikan diri. Posisinya sangat sulit. Aku memandang Dewi. Aku tahu, secara hukum, dia terlibat karena Bram mentransfer sebagian uang gelapnya ke rekening Dewi dan dia juga membantu Bram memalsukan beberapa dokumen pinjaman ayah. Seharusnya, dia juga harus ditahan. Aku bisa saja membiarkannya. Namun, lanjut Pak Rahmat,
Jedanya sengaja dibuat panjang. Klien kami, Ibu Anjani, bersedia memberikan keringanan. Di mata Dewi, yang tadinya kosong, muncul kembali setitik harapan yang putus asa. Ia menatapku, memohon belas kasihan. Ia berharap aku akan mengatakan, "Kamu adikku, kamu bebas." Aku akhirnya menatapnya. Tatapanku datar dan tanpa emosi. Aku bersedia mencabut tuntutan pribadi atas semua utang yang telah kuambil alih. Dewi, utangmu kepadaku lunas. Dewi menghela napas lega yang tercekat. Tapi, potongku cepat, suaraku tajam dan tegas. Dengan satu syarat mutlak. Apa, Kak? Aku janji akan lakukan apa saja. Sahut Dewi, suaranya gemetar. Syaratnya, kamu harus bersaksi jujur. Kamu harus menceritakan semua yang kamu tahu tentang kejahatan Bram. Menyerahkan semua bukti sisa yang mungkin kamu sembunyikan. Kamu harus menjadi saksi kunci yang akan memastikan Bram mendapatkan hukuman maksimal atas perbuatannya menjebak Ayah Budi dan menggelapkan uang perusahaan. Wajah Dewi kembali memucat. Ia baru saja lolos dari jurang utang, tapi kini aku memintanya untuk mendorong suaminya sendiri, pria yang baru saja mengkhianatinya, ke jurang yang lebih dalam. Itu adalah pilihan yang kejam, tapi adil. Pilih, Dewi, kataku dingin. Ikut membusuk di penjara karena membantu Bram, pria yang baru saja mengkhianatimu, atau bantu kami membersihkan sampah ini dan dapatkan kesempatan kedua. Kamu punya 5 menit. Dewi tidak butuh 5 menit. Ia memandang ke pintu tempat Bram menghilang. Ia teringat tawa Bram saat melempar koper ibu, dan kini ia teringat tuduhan Bram yang menusuknya di depan para pejabat. Kebenciannya pada Bram kini jauh lebih besar daripada ketakutannya padaku. Aku mau, Pak Rahmat. Aku akan bersaksi. Lirih Dewi. Aku akan ceritakan semuanya. Pilihan yang bijak, kata Pak Rahmat, mengangguk puas. Andra di sampingku menghela napas lega. Proses hukum berjalan cepat. Dewi, didampingi pengacara yang ditunjuk firma hukumku, menceritakan segalanya. Dia menjadi saksi yang sempurna, memberikan detail tentang pemalsuan dokumen Ayah Budi dan persekongkolan penggelapan uang perusahaan. Status hukumnya berubah dari tersangka menjadi saksi yang dilindungi. Beberapa hari kemudian, Dewi dibebaskan dari tahanan kepolisian. Dia berjalan keluar dari kantor polisi di sore hari yang berdebu. Dia sendirian. Di tangannya, hanya ada tas plastik berisi barang-barang yang disita, dompet kosong, ponsel lama yang layarnya retak, dan uang sisa Rp20.000. Dia bebas secara hukum, tapi dia terlempar ke dunia nyata tanpa bekal apa-apa. Dia mencoba kembali ke apartemen, berharap masih ada barang yang bisa diselamatkan. Tapi pintu apartemen itu telah disegel. Bukan oleh polisi, melainkan oleh manajemen gedung. Sebuah stiker besar menyatakan properti itu telah kembali ke pemiliknya yang sah. Aku sudah memastikan dia tidak punya tempat berlindung. Humor tipis menyelimutiku saat membayangkan Dewi, yang dulu selalu memamerkan tas mahal dan gaya hidup glamor, kini hanya bisa berdiri kebingungan di depan pintu apartemennya sendiri yang disegel. Karma memang punya selera humor yang bagus. Dewi berjalan tanpa tujuan. Jakarta yang kejam dan panas terasa menindasnya. Dia mencoba menelepon beberapa temannya dari wartel, tapi tidak ada yang mengangkat. Berita tentang Bram yang ditangkap karena penggelapan besar sudah menyebar di lingkaran sosialita palsunya. Namanya sudah tercemar. Tidak ada yang mau berurusan dengan istri seorang koruptor. Hari pertama, dia tidur di emperan toko yang sudah tutup, kedinginan dan kelaparan. Hari kedua, dia menjual anting-anting imitasi terakhirnya hanya cukup untuk membeli sebungkus nasi dan air mineral. Rambutnya yang dulu pirang terawat kini lepek dan kotor. Pakaiannya yang modis kini kotor dan bau. Dewi, yang dulu menertawakan orang tuanya sebagai orang miskin, kini telah menjadi definisi kemiskinan itu sendiri. Dia merasakan apa itu lapar yang sesungguhnya. Dia merasakan apa itu putus asa. Setelah 3 hari hidup di jalanan, tidak ada lagi kesombongan yang tersisa. Hanya ada rasa lapar dan lelah yang luar biasa. Hanya ada satu tempat yang terlintas di otaknya. Satu-satunya tempat di dunia di mana mungkin masih ada belas kasihan. Rumah di atas bukit. Rumah yang pernah ia rampas. Dewi mengumpulkan sisa-sisa tenaganya. Tubuhnya terasa remuk setelah 3 hari tidur di jalanan. Ia naik bus kota, berdesak-desakan,
membayar dengan uang receh terakhirnya. Kakinya lecet dan berdarah karena berjalan kaki 5 kilometer menanjak di bawah terik matahari. Dari persimpangan jalan ke rumah itu, ia tampak seperti pengemis, jauh dari citra sosialita angkuh yang pernah ia mainkan. Sore hari, ia tiba di depan gerbang kayu raksasa yang dulu ia lewati dengan mobil mewah. Satpam yang dulu ia bentak, kini menatapnya dari pos keamanan. Satpam itu terkejut, tapi tidak mengusirnya. Ia mengangkat telepon. Dan tak lama kemudian, gerbang kecil itu terbuka untuk Dewi. Ia pasti sudah menerima instruksi dariku. Dewi berjalan tertatih-tatih di jalan taman yang rapi itu. Dan di sana, di taman bunga yang indah, ia melihat Ibu Lestari. Ibu sedang menyiram mawar, ditemani asisten rumah tangga yang baru. Melihat ibunya, semua pertahanan Dewi runtuh total. Ia tidak punya tenaga lagi untuk berpura-pura. Ia berlari, lalu tersungkur di kaki Ibu Lestari, memeluk kaki ibunya di atas tanah basah. Tangisnya pecah, tangisan yang sesungguhnya, tangisan putus asa. Ibu, maafkan Dewi. Dewi lapar, Bu. Dewi tidak punya apa-apa. Tolong Dewi, Bu jangan usir Dewi. Ibu Lestari tertegun, terkejut melihat putrinya yang dulu cantik kini compang-camping dan hancur. Hati seorang ibu tidak pernah bisa sekeras batu. Melihat kondisi Dewi, hati ibu ikut hancur. Ia berjongkok, tangannya yang keriput rulur, hendak memeluk Dewi. Ya Allah, Nak. Ibu, tolong masuk ke dalam. Sebuah suara yang tenang namun tegas memotong adegan itu. Aku berdiri di pintu teras. Aku mengenakan gamis rumah yang sederhana, hijabku rapi. Aku memandang Dewi yang bersujud di tanah tanpa ekspresi. Andra berdiri di belakangku, diam-diam mengamati dari balik pintu. Ibu tahu, tolong masuk dulu, biar Anjani yang bicara. Kataku lembut pada ibu. Dengan berat hati, Ibu Lestari dipapah asisten rumah tangga masuk ke dalam rumah, meninggalkan Dewi sendirian di taman bersamaku. Dewi masih di tanah, terlalu takut untuk berdiri. Berdiri, Dewi, kataku. Dengan gemetar, Dewi berdiri. Ia kini berhadapan langsung denganku. Ia kotor, bau, dan hancur. Aku bersih, wangi, dan berkuasa. Ironi ini begitu kentara. Dulu, aku memulai, suaraku pelan namun menusuk. Kamu berdiri di taman ini. Kamu tertawa. Kamu bilang ayah dan ibu miskin, tidak pantas tinggal di sini. Kamu melempar koper mereka. Aku diam sejenak, membiarkan kalimat itu mengirisnya. Sekarang, lihat dirimu. Kamu sudah merasakan bagaimana rasanya menjadi miskin yang sesungguhnya, kan? Dewi hanya bisa menangis tertahan, tidak bisa membela diri. Kamu datang ke sini memohon pada ibu, karena kamu tahu hatinya lembut. Kamu pikir kamu bisa kembali menjadi parasit di rumah ini, kan? Tanyaku. Tidak, Kak. Aku tidak akan membiarkanmu jadi parasit lagi. Potongku. Ayah dan ibu sudah cukup menderita. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti mereka lagi. Kamu harus pergi. Hati Dewi mencelos. Pergi? Pergi kemana? Kak? Aku mohon. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku terdiam, memandangi adikku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aku melihat sisa-sisa dirinya yang dulu. Aku tidak bisa membiarkan adik kandungku mati di jalanan. Rasa kemanusiaan, dan juga janji pada ibu, mengharuskan aku bertindak. Kamu memang tidak punya siapa-siapa, kataku. Tapi ibu masih ibumu. Dan aku tidak akan membiarkan kamu terlantar. Harapan itu kembali meledak di dada Dewi. Jadi aku boleh tinggal, bisiknya, penuh harap. Kamu boleh tinggal, kataku. Terima kasih. Kak, terima kasih. Aku janji. Tapi, aku mengangkat satu jariku, menghentikan kalimatnya. Bukan sebagai anak, bukan sebagai adikku, dan bukan sebagai tamu. Aku menatap lurus ke mata Dewi, menyampaikan keputusan yang sudah kupikirkan matang-matang. Rumah ini butuh satu asisten rumah tangga lagi. Gajinya upah minimum regional. Tugasmu membersihkan semua kamar mandi, mengepel lantai, dan mencuci piring di dapur belakang. Kamu akan tinggal di paviliun pelayan bersama asisten yang lain.
Kamu akan pakai seragam. Kamu akan memanggil ayah, Bapak Budi, dan Ibu Lestari. Kamu tidak boleh makan bersama kami. Kamu mau?" Wajah Dewi yang baru saja berseri karena harapan, kini kembali membeku. Ini bukan pengampunan. Ini adalah terapi kejut. Ini adalah penghinaan yang terbungkus dalam kesempatan kedua. Tapi, dia tidak punya pilihan. Aku mau, Kak," lirihnya. Menunduk, menerima nasibnya. Aku berbalik, berjalan menuju pintu. Sebelum masuk, aku menoleh ke belakang, ke arah Andra yang berdiri di ambang pintu. Andra hanya mengangguk. Sorot matanya menunjukkan dukungan penuh atas keputusanku yang keras namun adil. Aku tahu ini akan menjadi masa-masa yang sulit bagi ibu, melihat putrinya sendiri menjadi pelayan di rumahnya. Tapi aku juga tahu, inilah satu-satunya cara agar Dewi bisa menghargai hidup, menghargai keringat, dan menghargai arti sebuah keluarga yang sesungguhnya. 6 bulan telah berlalu. Musim hujan telah berganti, dan pagi di perbukitan itu selalu cerah, seolah ikut merayakan kedamaian yang akhirnya kembali. Di teras belakang, Ayah Budi duduk di kursi rotan yang nyaman, tidak lagi gemetaran. Tubuhnya terlihat lebih berisi, wajahnya segar. Di pangkuannya ada koran pagi, dan di sebelahnya, Ibu Lestari asyik merajut. Mereka sesekali tertawa kecil, mengomentari kabar di koran atau tupai yang melompat di dahan pohon. Kedamaian yang terpancar dari mereka terasa nyata. Ini adalah tujuan dari semua kerja kerasku. Sementara itu, dunia Dewi telah terbalik sepenuhnya. 2 bulan lalu, pengadilan menjatuhkan vonis berat pada Bram. Bukti penggelapan, pemalsuan, dan niat melarikan diri, ditambah kesaksian memberatkan dari Dewi, membuatnya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Ia kehilangan segalanya. Dewi menerima tawaranku. Bulan pertamanya adalah neraka. Di hari pertamanya, kepala pelayan memberinya seragam abu-abu dan daftar tugas. Tugas pertamanya, membersihkan kamar mandi tamu di lantai bawah. Kamar mandi mewah berlapis marmer yang dulu ingin ia gunakan untuk berendam, kini harus ia sikat. Tangan Dewi, yang dulu terbiasa memegang ponsel mahal dan kartu kredit, kini harus memegang sikat toilet dan cairan pembersih yang baunya menyengat. Ini adalah humor yang kejam dari takdir. Dewi harus membersihkan kotoran di rumah yang dulu ia klaim sebagai miliknya. Ia harus bangun jam 5 pagi, menyiapkan sarapan untuk pelayan lain sebelum menyiapkan sarapan untuk Ayah Budi dan Ibu Lestari. Ia harus mengepel lantai kayu yang luas itu sampai berkilat. Ia melihat ayah dan ibunya setiap hari, tapi ia tidak bisa memeluk mereka. Ia harus memanggil mereka, Bapak Budi, dan Ibu Lestari, menyajikan kopi untuk mereka, lalu segera menyingkir. Awalnya, Ibu Lestari tidak tahan. Setiap kali melihat Dewi berseragam pelayan, matanya berkaca-kaca. Ibu sering memanggilku. "Sudah. Kasihan adikmu. Dia sudah dihukum dengan hidupnya sendiri." Tapi aku bersikap tegas. "Ini bukan hukuman, Bu. Ini terapi kejut. Dia harus belajar menghargai. Dia harus belajar bekerja keras." Aku memperlakukan Dewi bukan dengan kejam, tapi dengan profesionalisme. Jika pekerjaannya bersih, aku diam. Jika ada kesalahan, aku akan menegur dengan tenang dan tanpa emosi. "Dewi, kaca jendelanya masih berbercak. Ulangi." Tidak ada amarah, tidak ada caci maki, hanya standar kerja yang tinggi. Justru sikap profesionalisme inilah yang paling menusuk Dewi. Aku tidak lagi menganggapnya sebagai keluarga, tetapi sebagai bawahan. Asisten rumah tangga yang lain, yang tahu ceritanya, bersikap sopan tetapi menjaga jarak. Mereka bekerja dengan Dewi, tapi tidak berteman dengannya. Dewi benar-benar terisolasi. 3 bulan pertama berlalu dengan kerja fisik yang berat dan kehinaan dalam diam. Tangan Dewi yang tadinya lembut kini kasar dan mulai kapalan. Puncaknya adalah saat aku mengadakan syukuran kecil untuk ulang tahun pernikahan Ayah Budi dan Ibu Lestari. Beberapa tetangga di perumahan mewah itu datang. Mereka adalah orang-orang kaya yang tulus dan bersahabat. Dewi, dengan seragam abu-abunya, harus bolak-balik dari dapur, membawa nampan berisi kue-kue. Salah satu tamu, seorang ibu sosialita yang ramah, tersenyum padanya. "Mbak, tolong ambilkan saya air putih ya," katanya sopan. Satu kalimat itu menghancurkan Dewi.
Mbak, di mata orang luar, dia bukan lagi Dewi si glamor. Dia adalah Mbak, seorang pelayan yang tidak terlihat di rumah yang seharusnya menjadi miliknya. Humor yang sangat ironis. Malam itu, setelah acara selesai, setelah Dewi mencuci piring terakhir dan membersihkan dapur hingga larut malam, dia kembali ke kamar sempitnya di paviliun pelayan. Dia melihat pantulan dirinya di cermin kecil. Wajahnya lelah, rambutnya diikat asal-asalan, tangannya kasar dan kapalan. Dia tidak tahan lagi. Bukan karena pekerjaannya yang berat, tapi karena rasa malunya yang tak tertanggungkan. Harga dirinya, yang ia tukar dengan kemewahan palsu Bram, kini benar-benar habis. Pagi harinya, saat kepala pelayan memeriksa paviliun, tempat tidur Dewi kosong. Dia telah pergi. Pagi itu, suasana di rumah terasa sedikit berbeda. Bukan karena ada yang kurang, tapi karena ada kekosongan yang disadari. Saat asisten rumah tangga menyiapkan sarapan, kepala pelayan mendekatiku dengan wajah cemas, membawa selembar kertas lusuh. Bu Anjani, Dewi dia sudah pergi, bisik kepala pelayan itu. Aku tidak terkejut. Aku hanya menghela napas. Kepergiannya sudah kuduga. Dewi adalah sosok yang angkuh. Dia bisa bertahan menghadapi pekerjaan fisik, tetapi kehinaan sosial dan harga diri yang terinjak adalah beban yang jauh lebih berat baginya. Aku tahu dia tidak akan sanggup terus-menerus menjadi Mbak di rumah yang ia inginkan. Di atas meja dapur, Dewi hanya meninggalkan seragam pelayannya yang terlipat rapi di atas kasur, dan sepucuk surat pendek. Surat itu bukan untukku. Dia tidak punya keberanian untuk berhadapan denganku lagi, melainkan untuk Ibu Lestari. Aku membuka lipatan kertas itu. Tulisannya singkat, tanpa permohonan maaf yang berlebihan, hanya pengakuan kekalahan. Ibu, maafkan Dewi. Dewi pergi. Dewi tidak kuat. Jangan cari Dewi, Bu. Dewi akan coba hidup sendiri. Aku menatap surat itu sejenak, lalu menyerahkannya pada Andra yang baru saja turun. Andra membacanya. Wajahnya datar. Dia memilih jalan yang paling sulit, gumam Andra. Mengambil tanggung jawab penuh atas hidupnya sendiri. Aku memutuskan untuk tidak menyembunyikan kepergiannya dari ayah dan ibu. Aku berjalan ke ruang makan, di mana ayah Budi sudah duduk menunggu sarapan. Ibu Lestari masuk dari taman, membawa setangkai mawar yang baru dipetik. Saat kubacakan surat itu, mata Ibu Lestari langsung berkaca-kaca. Dia menangis sebentar, isaknya tertahan. Aku mendekatinya, siap menenangkan, tapi ibu menyeka air matanya dengan cepat. Biarlah, Nak, kata Ibu Lestari pelan. Suaranya dipenuhi ketenangan yang baru kutemukan pada dirinya. Itu sudah jadi pilihannya. Ibu doakan saja dia selamat dan menemukan jalannya sendiri. Aku memandang ayah Budi. Ayah hanya mengangguk setuju. Raut wajahnya menunjukkan rasa lega yang bercampur kesedihan. Mereka sudah lelah dengan drama yang diciptakan Dewi. Mereka tahu, membiarkan Dewi pergi adalah cara terbaik untuk melindunginya dari kehancuran lebih lanjut, sekaligus melindungi kedamaian mereka sendiri. Keputusan ibu dan ayah untuk merelakan Dewi pergi sungguh membuatku lega. Mereka telah melewati titik di mana mereka harus terus-menerus menyelamatkan anak yang justru mengorbankan mereka. Mereka telah belajar bahwa cinta seorang tua kadang harus dibungkus dengan ketegasan. Meskipun demikian, aku tidak sepenuhnya melepaskan tangan. Aku menghubungi tim investigasi swasta untuk yang terakhir kalinya. Tolong lacak keberadaan Dewi. Jangan hubungi dia. Jangan dekati dia. Cukup berikan aku laporan keberadaannya setiap bulan. Pintaku. Aku hanya ingin tahu dia aman, tidak mati di jalanan, atau kembali ke jurang kejahatan. Kabar terakhir yang kudengar dari investigatorku, Dewi terlihat bekerja di sebuah warung makan di luar kota, jauh dari Jakarta, jauh dari kemewahan yang dulu ia impikan. Ia memulai hidupnya dari nol, dengan tangannya sendiri, tidak lagi menjadi parasit. Aku memutuskan untuk berhenti melacaknya. Urusanku dengannya sudah selesai. Keadilan telah ditegakkan, dan hukuman moralnya telah ia terima. Setelah kepergian Dewi, kedamaian di rumah itu menjadi mutlak. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kecemasan. Ayah Budi dan Ibu Lestari akhirnya mendapatkan masa tua yang damai, yang pantas mereka dapatkan. Aku telah membersihkan nama ayah Budi sepenuhnya dari utang-utang yang dipalsukan.
Semua pinjaman online dibatalkan secara hukum sebagai produk pencurian identitas. Aku memandang keluar jendela. Matahari pagi bersinar cerah menerangi lembah. Aku duduk di meja makan yang besar, di mana asisten rumah tangga menyajikan gulai kepala ikan kesukaan ayah Budi. Masih panas, mengepul, persis seperti yang ingin kubawa di hari yang kacau 6 bulan lalu. Aku tersenyum puas. Aku sadar, keadilan sejati bukanlah tentang balas dendam yang membabi buta, melainkan tentang memulihkan ketertiban. Suasana sarapan pagi itu begitu sempurna. Ayah Budi menyendok gulai kepala ikan dengan nikmat. Sesekali tertawa kecil saat Ibu Lestari mengomentari berita di koran. Di meja bundar itu, hanya ada kami berempat. Aku, Andra, ayah, dan ibu, ditemani aroma kopi dan masakan rumahan. Kehangatan ini adalah piala kemenangan yang sesungguhnya. Andra menyenggol kakiku pelan di bawah meja, lalu tersenyum penuh arti. Kami berdua tahu betul betapa berharganya momen ini. Ini adalah hasil dari ketegasan dan kebijaksanaan kami. Kami tidak hanya melindungi orang tua kami, tetapi juga mengukir ulang batas-batas dalam keluarga. Gulai hari ini enak sekali.